Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 5 Januari 2020, bersama Pastor Carolus Patampang. Selamat mendengarkan. Sobat Insani yang terkasih, selamat pagi. Selamat tahun baru, kita masih berada dalam suasana tahun baru. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu, ya Bapa, Engkau telah mengajar kami untuk setia kepadamu melalui kesetiaan kami kepada Yesus Kristus Putramu. Semoga sabdanya pun kami ikuti dengan tekun, sehingga berbuah berlimpah bagi hidup kami dan bagi sesama kami dalam hidup sepanjang hari, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung di sekitar sini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Insani yang terkasih, pernah ada yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya kita berdoa supaya doa kita itu didengarkan oleh Tuhan? Hal ikhwal, jawaban atas doa kita bukanlah urusan kita. Itu sepenuhnya, saudara-saudariku yang terkasih, adalah urusan dari Tuhan. Ketika Tuhan sudah menganggap sudah waktunya mengabulkan doa-doa kita, pastilah Ia akan mengabulkannya sesuai dengan keinginan dan kehendak hatinya, bukan menurut kemauan kita masing-masing. Akan tetapi pada hari ini, saudara-saudari yang terkasih,
Sobat Insani dimanapun berada, kitab suci sekurang-kurangnya mengajak kita bagaimana sebenarnya kita harus berdoa supaya Allah berkenan memandang dan mendengarkan lalu mengabulkan doa-doa kita. Berdoalah jangan dengan berkeluh kesah, jangan dalam kekhawatiran, tetapi berdoalah dengan penuh kepercayaan sebagaimana doa Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Ketika para murid dihantui oleh kegalauan, kegundahan, kekhawatiran, bagaimana caranya memberi makan begitu banyak orang, padahal yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus dengan begitu tenang mengajak mereka untuk duduk, dan Yesus mulai berdoa dengan penuh kepercayaan. Di dalam doanya Yesus tidak bersungut-sungut. Yesus tidak menunjukkan kekhawatirannya. Justru dia menengadah ke langit, memohon berkat, dan akhirnya terjadilah mujizat yang seperti diceritakan dalam kitab suci. Orang yang berdoa dengan penuh kepercayaan akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah di dalam hidup ini. Tetapi kalau kita berdoa dengan penuh kekhawatiran dan bahkan kadang-kadang seakan-akan memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita, maka sulitlah bagi kita untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan itu selalu dengan penuh cinta menaburkan berkat-Nya, menaburkan rahmat-Nya kepada kita. Dan doa yang penuh kepercayaan akan memampukan kita melihat berkat itu, akan membuat kita bisa melihat begitu banyak mujizat terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sobat insani yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali tahun yang baru ini, mari dalam setiap doa kita sampaikan dengan penuh kepercayaan. Percayalah, Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ia akan mendengarkan, mengabulkan doa-doa kita ketika kita sungguh percaya akan kebesaran hati-Nya, belas kasih-Nya, dan kemurahan hati-Nya untuk kita. Janganlah berdoa dalam kekhawatiran, dalam kegundahan, tetapi berdoalah dengan penuh kepercayaan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Baik, ajarlah kami untuk semakin percaya akan belas kasih. Dan semoga doa-doa kami setiap hari mengungkapkan kepercayaan kami akan cinta-Mu yang begitu besar kepada anak-anak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari yang terkasih dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.